Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang listrik statis gaya elektrostatis. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi karakteristik muatan listrik. Yang kedua, mengidentifikasi proses pemuatan pada benda. Yang ketiga, menjelaskan pengertian gaya elektrostatis. 4. Memformulasikan gaya elektrostatis. Kelima, menjelaskan karakteristik gaya listrik atau gaya Coulomb. Keenam, menganalisis besar gaya listrik untuk beberapa muatan. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita ini adalah menerapkan konsep resultan vektor untuk menentukan besar gaya Coulomb. Baik, kita lihat dulu karakteristik muatan listrik. Yang pertama, kita akan tinjau muatan listrik sebuah benda, dan kita akan awali paling dasar sekali, yaitu muatan pada atom. Nah, pada dasarnya atom memiliki 3 partikel: neutron, proton, dan elektron. Kalau digambarkan bisa seperti ini, bahwa elektronnya berada di kulitnya dalam lintasan orbit stasioner, kemudian protonnya ada di inti atau di nukleusnya, ya. Nah, kemudian bagaimana sebuah atom atau sebuah benda bisa bermuatan? Ini ada kaitannya dengan elektron bebas, bahwa elektron yang berada di luar ikatan dari sebuah atom dapat beredar bebas dengan adanya gaya luar yang biasanya ini muncul dari atom lain. Misalnya seperti gambar ini, ada 2 buah atom, ya. Atom sebelah kanan melepaskan sebuah elektron, kemudian diikat oleh atom sebelah kiri untuk mencapai kesempurnaannya yang sering juga disebut dengan kaidah oktet, ya. Memenuhi 8 minimal elektron di kulit terluarnya. Baik, sehingga kita dapat mendeskripsikan muatan atom. Atom pada dasarnya dapat bersifat netral. Ini jika jumlah muatan positif sama dengan negatif, atau bermuatan positif dan negatif. Nah, apabila jumlah muatan positif dan negatifnya tidak sama, maka dalam hal inilah kita sebut benda atau atom bermuatan atau bersifat ionik. Nah, misalnya seperti gambar ini, gambar sebelah kiri itu adalah atom netral dengan jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian gambar tengah itu adalah atom positif dengan jumlah proton lebih banyak dari elektron. Dan di sebelah kanan ini adalah atom negatif dengan jumlah elektron lebih banyak dari protonnya. Sehingga kelebihan dari proton dan elektron inilah yang menyebabkan adanya muatan listrik pada benda, ya. Nah, maka muncullah ilmu tentang listrik statis, atau sering juga kita sebut dengan elektrostatis. Apa yang dibahas di sini? Nah, elektrostatis membahas tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau statis. Nah, kalau sebelumnya kita bicara listrik dinamis karena muatannya bergerak. Benda yang kekurangan elektron kita sebut bermuatan positif, sedangkan benda yang kelebihan elektron kita sebut bermuatan negatif, ya, seperti yang Bapak sampaikan di atas tadi. Elektron dalam hal ini merupakan muatan dasar yang menentukan sifat listrik suatu benda. Nah, kita akan tinjau karakteristiknya dulu. Ini ada 3 partikel tadi yang kita bahas.
Yang pertama elektron, kita sebut dengan E, sering juga disebut dengan muatan negatif. Nah, jumlah muatannya adalah 1,6021765 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Pada dasarnya ini sama dengan jumlah muatan pada proton yang kita simbolkan dengan P, hanya tandanya saja yang membedakan ya. Kemudian neutron ini tidak bermuatan, maka dia bersifat netral ya. Nah, dari segi massanya, massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Lalu massa proton dan neutron hampir sama ya, 1,67262 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, massa proton dan neutron ini di dalam ikatan atomik ya sering disebut juga 1 SMA, standar mass atom ya. Ini biasanya dikaitkan dengan massa satu atom hidrogen. Nah, kalau kamu ingat, biasanya massa sebuah atom itu hanya ditentukan oleh massa proton. Karena massa elektronnya, kalau kamu lihat di tabel ini, dia jauh lebih kecil dari massa proton. Sekitar 1:10.000 ya. Satu massa proton sama dengan 10.000 massa elektron. Sehingga diabaikan dalam menentukan massa atom. Oke, nah oleh karena itu maka kita coba deskripsikannya dalam bentuk kualitatif. Yang pertama, dari apa yang kita bahas di atas tadi, sifat-sifat dari muatan itu adalah muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Yang kedua, muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik ya. Ini antara proton dan elektron akan tarik-menarik menghasilkan partikel netral atau neutron. Yang ketiga, muatan yang dapat berpindah adalah muatan negatif atau elektron. Ini perlu kamu pahami. Yang keempat, jika muatan positif berinteraksi dengan muatan negatif, maka hasilnya bersifat netral atau tidak bermuatan. Dan yang terakhir adalah dalam suatu sistem tertutup, jumlah muatan benda adalah tetap ya. Inilah karakteristik atau ciri-ciri dari muatan listrik pada dasarnya. Oke, lalu kita akan coba bahas juga tentang proses pemuatan pada benda. Bagaimana cara membuat benda bermuatan. Nah, ada 4 cara. Yang pertama adalah menggosok, ya, menggosok 2 buah benda, gitu ya. Lalu yang kedua adalah sistem konduksi. Yang ketiga induksi, ya, nanti kita akan coba bahas lebih jauh. Yang keempat adalah elektroskop. Nah, yang dimaksud dengan menggosok ini adalah pemuatan bahan-bahan isolator. Caranya misalnya nih adalah batang kaca kita gosok dengan sutra. Nah, dengan demikian maka nanti batang kacanya ini akan bermuatan. Lalu kalau konduksi itu adalah pemuatan bahan konduktor. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat bahan konduktor bermuatan dengan menyentuhkan bahan konduktor pada benda-benda bermuatan ya. Yang ketiga adalah induksi tadi, ini sama dengan konduksi, hanya prosesnya agak sedikit terbalik ya. Ya, pemuatan pada bahan konduktor ini menyentuhkan benda bermuatan negatif pada sebuah konduktor. Lalu yang terakhir elektroskop. Elektroskop itu adalah juga pemuatan pada bahan konduktor. Lalu pertanyaan, apa sih Pak elektroskop? Elektroskop itu adalah alat untuk mendeteksi, menentukan jenis dan besar muatan listrik ya. Itulah fungsi dari elektroskop. Nah, prosesnya bagaimana? Menyentuhkan benda bermuatan negatif pada sebuah konduktor yang netral. Nah, inilah proses pemuatan pada benda yang perlu juga untuk kamu pahami. Oke, nah sehingga kita akan masuk ke gaya elektrostatis atau kita sebut juga dengan gaya Coulomb. Apa itu ya? Gaya elektrostatis adalah gaya yang muncul bila 2 atau lebih muatan listrik saling berinteraksi. Nah, biasanya ini bisa berupa gaya tolak atau gaya tarik ya.
Ini pertama kali dikemukakan oleh Coulomb ya, sehingga disematkan sebagai hukum Coulomb, Charles Coulomb ya. Nah, beliau mengatakan besar gaya yang muncul di antara dua muatan listrik sebanding dengan besar kedua muatan listrik tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Inilah yang kita sebut sebagai hukum Coulomb. Nah, berkaitan dengan ini kamu bisa perhatikan gambar ini. Ada dua buah muatan di gambar atas ya. Q1 dan Q2 ini berbeda jenis. Perhatikan arah panah. Maka kalau dia berbeda jenis akan terjadi tarik menarik. Arah vektornya dibuat F21 dan F12. F21 berarti gaya karena 2 terhadap 1 gitu ya. F12 berarti gaya karena 1 terhadap muatan 2. Jika sejenis, ya gambar di bawahnya, maka kedua-duanya saling tolak menolak. Nah, lalu dari hukum tadi kita coba nyatakan secara sederhana, maka dalam hal ini gaya elektrostatis ya sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Ini kita akan buat bentuk persamaan, maka kita akan cari bilangan konstanta. Kita dapat nyatakan bahwa gaya elektrostatis adalah K elektrostatis, konstanta elektrostatis maksudnya, dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ini Q1 Q2 ini kita mutlakkan karena kita hanya mengambil besarnya. Nanti arahnya bisa kamu lihat dari jenis di atas tadi. Oke, nah nilai K di sini ya ditentukan 8,9876 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini adalah konstanta gaya elektrostatis. Dengan K ini juga bisa kita uraikan ke besaran lain ya. Dengan K sama dengan 1/4pi epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas bahan. Apa Pak permitivitas bahan? Permitivitas bahan adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah bahan untuk melewatkan muatan listrik ya. Setiap bahan memiliki perbedaan dalam hal ini, maka dinyatakan ya sebagai permitivitas. Kalau disebutkan dengan epsilon 0 berarti ini adalah kemampuan dari udara, ruang vakum melewatkan muatan listrik gitu ya. Nah, untuk ruang hampa udara, permitivitasnya adalah 8,8542 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini nanti juga penting sekali ya dari besaran epsilon ini kita pergunakan, terutamanya nanti ketika kita mau buat kapasitor ya. Jadi penerapan dari gaya elektrostatis ini tentang listrik statis ini salah satunya adalah kapasitor. Kapasitor itu adalah komponen penting dalam elektronika. Oke. Nah, kita coba juga nih biar lebih paham analogikan gaya listrik dengan gaya gravitasi di kelas 10 sudah dulu ya. Nah, kalau benda, biasanya benda itu bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama, bisa kita tinjau dari massanya ya. Masing-masing tadi udah kamu lihat di depan ada muatannya, ada massanya. Maka kalau kita tinjau dari massanya, maka muncullah gaya gravitasi. Dengan persamaan gaya gravitasinya adalah G dikali M. Kalau dalam hal ini kita mau pakai massa proton dan elektron yang berinteraksi tadi, maka M elektron kali massa proton per R kuadrat. Dalam hal ini G adalah konstan gravitasi, nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini kalau kita tinjau dari massanya. Lalu kalau ditinjau dari muatannya, maka muncullah gaya Coulomb ya. Dengan persamaan F elektrostatis sama dengan K elektrostatis kali muatan E ya. Ini kalau dibuat dia seperti ini berarti dia untuk proton, lalu kali harga mutlak min E per R kuadrat ya. Oke. Nah,
Dengan menganalogi kedua hubungan ini, maka ada beberapa karakteristik yang perlu juga untuk kita pahami dari sini. Kalau hukum gravitasinya melalui Newton, hukum gravitasi Newton, tapi konstanta G-nya ini melalui percobaan Cavendish. Lalu hukum elektrostatis itu melalui percobaan Charles Coulomb, ya. Percobaannya menggunakan neraca puntir Coulomb. Dan yang ketiga, perlu juga untuk nanti kita pergunakan bahwa menentukan resultan gaya interaksi 3 buah muatan atau 3 buah benda kalau di hukum gravitasi menggunakan konsep vektor. Apakah berlawanan arah, tegak lurus, atau mengapit sudut. Jadi dalam hal ini adik-adik sekalian harus paham nih bagaimana menentukan resultan vektor yang mengapit sudut, tegak lurus, dan berlawanan arah. Contoh ini, pada titik-titik sudut segitiga sama sisi ABC ditempatkan masing-masing QA positif 20 mikrokolom, QB minus 40 mikrokolom, dan QC minus 40 mikrokolom. Jika panjang sisi segitiga 8 cm, tentukan gaya yang bekerja pada muatan QA. Baik, nah tentu saja kita akan buat ini lebih real dulu, lebih nyata dulu ya. Pertama kita akan proyeksi muatan dan gaya interaksi muatan dulu. Ya, kita lihat dulu, ini adalah gambar sesuai dengan informasi yang diberikan di atas tadi. 3 buah muatan terletak di titik-titik sudut segitiga ABC ya, dengan panjang sisi 8 cm. Berarti dari sini kita simpulkan RAB 8, RBC juga 8, dan RAC juga 8. Nah, dari ketiga muatan ini, karena kalau kamu perhatikan yang menjadi tinjauan kita muatan A, maka A dan B akan berinteraksi, berbeda jenisnya, akan saling tarik-menarik. A akan ditarik ke B, begitu ya. Kemudian A dengan C juga begitu ya. A akan ditarik ke C. Oleh karena itu coba kita gambarkan dulu arah proyeksi vektornya. Maka seperti ini ya, arah FAC menuju C, FAB menuju B. Nah, ada 2 buah vektor dengan sudut apitnya adalah sudut segitiga sama sisi 60 derajat. Lalu mana resultannya? Resultannya kita pergunakan proyeksi vektor. Inilah resultan yang kita sebut dengan FQA. Maka bagaimana menentukan FQA? Inilah tadi yang saya sampaikan di depan, perlu untuk kamu pahami resultan 2 buah vektor yang mengapit sudut. Baik, kita lihat dulu dari soal. Diketahui QA positif 20 mikrokolom atau kita standarkan 20 kali 10 pangkat minus 6 kolom, QB minus 40 mikrokolom, QC minus 40 mikrokolom, dan tadi sudah kita sebutkan RAB sama dengan RAC ya, sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 kita standarkan ya, meter. Nah, dari sini ditanya berapa gaya yang dialami oleh A, FQA. Kita jawab ya. FQA adalah FA yang merupakan titiknya saja kita ambil biar singkat. Dalam hal ini FA adalah, perhatikan arah vektornya, SAB tambah SAC dengan sudut apit 60 derajat. Inilah vektor FA-nya. Dalam hal ini karena QB sama dengan QC sesuai dengan hukum kolom tadi, maka FAB sama dengan FAC ya. Dan RAB sama dengan RAC. Nah, kalau begitu kita masukkanlah nilainya dengan menggunakan hukum kolom ya. Hukum kolom tadi interaksi 2 muatan, FAB sama dengan SAC sama dengan K QA QB per RAB kuadrat. Kita masukkan nilainya, 9 kali 10 pangkat 9 itu K-nya, 20 kali 10 pangkat minus 6 itu QA-nya, kali 40 kali 10 pangkat minus 6 itu QB-nya, per 8 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat. Kita dapatkanlah 1125 Newton. Nah, kalau begitu
Maka kita punya dua buah vektor yang mengapit sudut 60 derajat. Kita resultankan menurut resultan vektor yang mengapit sudut bahwa FA sama dengan akar dari FAB kuadrat tambah FAC kuadrat tambah 2 FAB FAC cos theta cos 60 derajat. Ini persamaan ya kalau dia mengapit sudut. Kalau tegak lurus FAB kuadrat tambah FAC kuadrat, tinggal itu, karena nanti kalau tegak lurus cos theta-nya 90, cos 90 0 ya. Nah, kalau berlawanan arah tinggal kita kurangkan saja. Kita substitusi nilainya FAB kuadrat 1125 kuadrat, FAC kuadrat 1125 kuadrat, tambah 2 FAB FAC, kita masukkan nilainya cos 60. Dari sini kita dapatkanlah bahwa besar gaya elektrostatis yang dialami oleh muatan A adalah 1125 akar 3 Newton. Ya. Oke, barangkali untuk gaya elektrostatis itu dulu. Selanjutnya akan kita perkuat di dalam penugasan. Mungkin ini saja pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.